cerita-cerita yang bermakna. Ayo kita bahas bersama. Segala problema hanya ada di Markombu. Ya baik pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali lagi kami menyapa Anda di rumah. Setiap jam 3 sore kita akan bercerita dalam segmen acara Markombur ya. Jadi dalam Markombur ini kita akan membahas isu-isu yang terjadi nih di akhir-akhir tahun ini. Misalnya yang sedang viral sekarang pariwisata. Nah, masalah pariwisata, orang mau berlibur, ini akan kita bahas sedikit-sedikit lah nanti sesempatnya. Nah, saya Putra Andika Siagian. Kali ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh Putri, ya kan? Iya, Putri apa kabar? Sehat Putri? Alhamdulillah sehat Bang Putra. Iya. Putra dan Putri jadinya satu frame lagi ya. Iya, gitu ya. Bang Putra apa kabar? Alhamdulillah sehat. Udah lama nggak muncul nampaknya di frame ya. Iya, kayaknya Bang Putra yang kesana kemari aja Iya, ya. musisi muter sana muter sini gitu. Silakan Put. Nah, tentunya pemirsa ya, dalam Markombur kali ini kita akan membahas bagaimana kesiapan pelaku pariwisata menghadapi libur Nataru. Betul. Kita ketahui bahwa sesaat lagi kita akan berlibur panjang ya. Bagaimana sih sektor dari pelaku pariwisata ini, karena kita tahu pemirsa bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pelaku pariwisata seperti wisatawan, pengusaha, sektor swasta, pemerintah, Betul. masyarakat lokal, bahkan lembaga swadaya masyarakat ikut berpartisipasi bagaimana kesiapan pelaku pariwisata Betul. menghadapi libur Nataru ini. Dan tentunya di sore hari ini ya kita tidak berdua saja, tapi tentunya menghadirkan narasumber Betul. yang akan menjawab problema-problema masyarakat Ya. terkait bagaimana menghadapi libur Nataru ini. Kalau di sebelah Putri, ya Bang Putra, Ya, ini silakan. ada Bang Wilson Halim. Wih. Ini selaku Ketua Asosiasi Travel Agent Indonesia DPD Sumut tahun 2021 sampai 2025. Panggilannya Selamat Bang siang Wilson. semua. Iya, boleh. Bang Wilson apa kabar? Sehat. Apa kabar Putri? Sehat juga. Luar biasa ya. Nah. Kalau di sebelah Bang Putra ada siapa? Oh, di sebelah Bang dengan tengkulok. Keren kali. Ini ya, berlipat-lipat ya kan. Iya, semua udah mengenal lah pasti. Kalau kami manggilnya Bli. Bli? Iya, Bli Anjuna. Iya kan? Sehat Bli. Alhamdulillah kayak becek-becek ke Manten. Oh, Nah, aku jadi Bali ya. Jadi gitu Bali kan, betul Sementara kan? kita tinggalnya di Medan. Di Medan. Ahoy. Ya hobu, maju Iya. ajuan, jual-jual. Iya. Ya. Apa lagi? Selaku pegiat Horas. pariwisata Horas ya. Ya, ahoy lah. Ahoy. Karena Kalau di Melayu. Medan, karena Medan bumi Melayu. Bumi Melayu, Ahoy, jadi ya. diahoykan. Harus Ya kan? bangga ya jadi orang Melayu. Siap. Medan. Ya Bang Juna, nanti kita tanya-tanya ya kan Put mengenai kesiapan pelaku pariwisata menghadapi libur Nataru, libur panjang nih ya kan. Ini libur panjang, panjang, jadi ya. banyak mungkin orang yang pulang kampung atau Ya. mungkin sekedar menghabiskan waktu berwisata Betul, gitu ya. betul, betul. Nah Putri mau ke Bang Juna dulu. Nah, silakan Bang Bang Juna. Juna, mau tanya dulu itu apa Silakan. Tengkulu ya? Ya. namanya? Ya, terima kasih buat waktunya akhirnya bisa hadir kembali di TVRI Sumatera Si. Utara. Tapi tengkulnya ganti-ganti ya kan pemirsa? Iya, banyak koleksinya. Bisa diorder Banyak. ya, karena memang Iya. ciri khas ya. Jadi Ciri khas. ini Bisa kalau diorder tadi ya? Putri tanya ya, Oh. Putri Putra ya, Putra Iya, enak ya. Putri Indonesia ya. Panggilannya Put aja, Put gitu Put, ya. Put ya. Jadi bingung siapa nih, siapa yang dipanggil gitu. Puput ya. Ya ini ciri khasnya khususnya untuk Bumi pria Melayu, ya, pria Oke. Melayu. Bisa disebutnya Tengkulu, bisa Destar, bisa juga Tanja. Tanja. Tanja, Baik, iya, Pak. betul. Tanja yang menjadi sebuah identitas dari tanah Iya. Melayu ya. Tapi kalau kita turun di Hang Nadim Batam, langsung nampak nih gede dia. Saya pikir apa? Rupanya masjid pemirsa. Iya kan Bang? Iya betul. Iya, Masjid kan? bangunan. Masjid dia besar Ciri ya. khasnya. Harusnya Medan harus punya seperti Harus itu. punya ya, Bang, ya? Sesuatu yang memang orang, itu Medan ya. Karena ininya. ada identitasnya Ada gitu ya, identitasnya. ada ikonnya seperti itu. Betul. Oke, untuk Bang Juna sendiri terkait dengan kesiapan pelaku pariwisata yang menghadapi libur Nataru ini, kita mau tahu apa sih sebenarnya Bang, selaku dari pengamat pariwisata, pelaku pariwisata itu dikatakan jika memenuhi standar apa biasanya Bang? Nah, bicara tentang pelaku pariwisata, kita maknai dulu nih ya. Iya. Apa dan siapa pelaku pariwisata? Nah, Ya, dari ini mana kan tuh? perorangan, kelompok, Mhm. organisasi yang menyediakan, yang memfasilitasi dan mengelola aktivitas-aktivitas dari pariwisata itu sendiri. Ya, siapa contohnya? Ya, udah kita tahu tuh ya. Tadi udah nyebut juga di awal kan. Putri, ada hotel kan, bicara akomodasi nih ya, hotel, villa, terus tempat penginapan,
Terus apa lagi nih? Kuliner, restoran. ya, restoran. Kuliner kaitannya sama restoran, tempat makan. Apalagi nih? Transportasi. Transportasi, maskapai, gitu ya. Airlines, Apalagi ya. travel agent Ya. seperti Bang Wilson kita ini, Iya, selain betul. sebagai ketua DPD Astindo Sumatera Astindo. Utara, beliau juga adalah pemilik salah satu travel agent. Ya. Sampai di Winter hilir, Holidays, ya. sampai di hilirnya Bang itu souvenir ya, di Ya, hilir terakhir ya. ya. Benar. Nah, Ya. ada juga apalagi para pelaku UMKM-nya karena terkait Ya. sama oleh-oleh, Betul. souvenir, apalagi para influencer ya, yang sekarang banyak ini influencer pariwisata dan segala macam. Banyak. Apalagi ya Guide para lagi. IO, ya, IO. IO organisasi pariwisata seperti Astindo, Ya. ada ASI, terus ada Asita, macam. Apalagi pastinya media, termasuk Oke. media cetak dan elektronik dan sosial media yang berkembang sangat masif pada saat ini seperti itu. Baik, jadi memang pelaku pariwisata. Dan semuanya ini ngebentuk komunitas ya, komunitas pariwisata yang akhirnya tercipta lah yang namanya harmonisasi dan kenyamanan dalam berpariwisata. Karena kalau nggak nyaman, kalau menurut saya point of view saya tuh nggak pariwisata namanya. Ya. Karena harus kaitannya sama ini nih. Dan memang harus siapapun hari ini harus paham pariwisata kaitannya nggak lepas dari sabta pesona. Jadi menjamin ada amanan, ketertiban, ya, Ya. kebersihan, terus keindahan, Itu ketundukan, pelajaran kita SMP ramah-tamah, dan ya kan? kenangan. Iya. Ya, jadi kalau nggak menimbulkan kenangan kesan, bukan pariwisata. Iya, betul. Baik, seperti itu. Kalian Abang mau dikatakan- nanya ke Bang Wilson dulu, saya bentar Bang Juna ya. Iya. Bang Wilson kan ini dari travel agent, gimana di bulan Desember ini? Apakah terjadi peningkatan penjualan tiket atau biasa-biasa aja Bang dengan bulan-bulan yang lalu? Oke, selamat siang pemirsa dan saya mau ucapkan juga terima kasih ya kepada TVRI yang sudah mengundang saya ke acara yang luar biasa ini. Oke, jadi kalau kita bicara pariwisata, tentunya saya mau menambahkan sedikit ya yang disampaikan oleh Bang Juna tadi. Sebenarnya tanpa kita sadari, kita ini walaupun tidak berkecimpung di dunia pariwisata, tapi kita ini adalah duta-duta pariwisata. Oke. Saya mau Semuanya bisa jadi duta semuanya, pariwisata. iya, baik siapapun itu. Karena kenapa? Tanpa kita sadar dengan kita senyum saja ke orang, kita ramah saja ke orang, kita nggak tahu orang itu penduduk dari luar kota kah, dari luar negeri kah. Jadi keramah tamahan itu kita tanpa kita sadari ya kita ini duta pariwisata gitu. Jadi kita ketemu dengan orang yang tidak kita kenal, kita sapa, kita ramah, kita senyum ya. Terima Itulah ya, senyum sapa salam Iya, sopan dan santun. iya. Iya. Jadi inilah yang mencerminkan budaya lokal Indonesia ini yang dikenal orang itu Indonesia ini ya negara yang berbudaya, berakhlak ya, sopan santun gitu ya. Jadi kita perlu mempertahankan itu menurut saya Bang Juna. Terlepas dari infrastruktur yang sudah dibangun dengan masif ya oleh pemerintah sebelumnya dan walaupun akan dilanjutkan oleh pemerintah yang baru ini, ya kita sangat apresiasi. Menambahkan juga itu tadi ya, Iya. salah satunya juga pelaku ya pariwisata itu ya kementerian sama dinas terkait Betul, Ya, yang berhubungan betul. dengan pariwisata. Betul. Tapi yang paling penting menurut saya di akar rumput seperti masyarakat yang kita ini sih, ya kita mulai dari diri kita dulu gitu. Makanya tadi saya bilang setiap individu di Indonesia ini yang kita merupakan duta pariwisata itu sendiri. Oke, itu yang pertama. Kalau kita bisa dari travel agent Iya, sendiri betul. sebagai pelaku, Betul. tentunya bukannya travel agent, tapi maksudnya dari berbagai stakeholder lah ya seperti Ya. maskapai mungkin, kereta api, kapal laut ya, hotel juga. Saya rasa bulan Desember ini juga bakal menjadi salah satu bulan yang sangat penting karena akhir tahun biasanya didukung oleh libur akhir tahun dan tentunya ini akan berembet nih bulan Januari kita akan ada Imlek, libur Ya. Imlek lagi, bulan April, Di akhir ya? Iya, bulan awal April juga akan sudah ada Idul Fitri. di Akhir mana Maret, itu juga, akhir Maret, ya. Akhir Maret ya, akhir Ya. Maret atau awal April itu bakal Idul Fitri. menjadi satu libur panjang juga. Ya. Jadi ya ini bakal berentet Pak sampai nanti libur bulan 6 nanti liburan sekolah bulan 6 lagi. Izin Bang Wilson, saya Ya, potong sedikit. siap. Untuk peak seasonnya, nah, dimulai dari tanggal berapa ini peak seasonnya itu? Kalau Puncaknya. saya boleh katakan peak season itu nanti mungkin di sekitar tanggal 20-an ya. Mungkin di 20-an, tanggal 22, 23 itu sudah banyak. mulai mereka ya? Iya, sudah banyak yang terutama yang kantor-kantornya pun sudah mulai cuti, ya, sekolah. Kalau sekolah sih saya lihat ada beberapa sekolah yang sudah mulai Iya, libur, libur ya. sekolah ya. Ya, Nah, betul. jadi Kampus juga lama kampus juga sudah mulai libur. Jadi ditambah lagi nanti perkantoran mungkin yang berkarya di sektor swasta mungkin di pemerintahan juga mungkin ASN juga akan mungkin sudah mulai libur. Jadi ya itu jadi momen Nataru ini saya rasa tetap akan seperti tahun-tahun sebelumnya, tetap akan happening ya, tetap akan menjadi Yang salah satu diharapkan, yang bulan yang dirindukan ya. kita katakan ya Iya, benar.
hampir semua stakeholder pariwisata pasti akan Benar. mendapatkan cuan besar lah. Oke, bukan tapi bukan mungkin cuan besar tapi pendapatannya ya. Ya cuan Tapi lah itu mungkin, bang. Bang Cuan. Wilson, apakah tiket kita katakan akomodasi transportasi ini naik berbeda dengan mungkin tiket-tiket Ya karena peak sebelumnya? season kan. Iya. Ya. Kenaikan pasti ada, tapi saya mau terima kasih juga ya kepada pemerintah. Saya lihat untuk sektor domestik juga sudah mulai ada penurunan. Jadi untuk libur Nataru ini juga saya lihat harganya juga cukup stabil ya, tidak yang naik secara signifikan. Memang ada kenaikan, mungkin beberapa sektor yang mungkin karena kapasitasnya sudah penuh ya wajar lah ya ada Dia mau naikkan ya. hukum supply and demand Nah, ya kan. permintaan penawaran. Permintaannya banyak tapi Penawarannya supply-nya sedikit, ya. sedikit gitu. Jadi saya rasa masih dalam tahap yang bagus sih kalau kita bicara tiket domestik. Tapi karena geografis Medan, terutama Sumatera Utara ini lebih dekat ke luar negeri, saya lihat juga tiket penerbangan ke luar negeri ada naik tapi ya masih dalam tahap yang Masih di dalam jangkauan masih gitu dalam ya. jangkauan, betul. Baik, Put. Baik. Oke Put, satu lagi Put ya dengan Iya. Bang Juna nih Put ya kan. Iya. Kan Bang kemarin kita dikejutkan pada saat kita mungkin di hari pilkada juga berlibur ya kan. Ada satu tragedi yang terjadi menuju tempat objek wisata ya kan. Force major gitu kan. Banyak longsor, banjir. Ini masih tetap berlangsung nih. Kira-kira menurut Bang Juna sendiri itu bisa berpengaruh tidak dengan kemauan orang untuk berwisata? Karena daerah Antusiasnya gitu ya. Iya, karena kan daerah wisata kita di sana, Bang. Pada ya di kan? dataran tinggi. Iya. Seperti apa? Gimana, Bang? Ya, kalau di Medan, ini saya ngeliat ya orang Medan ini seneng dengan petualangan iya, dengan tantangan iya. Ya. Kadang kondisi yang kita bilang post major nggak menghalangin orang untuk tadi liburan. Ya. Jadi ya ini kan bicara tentang nasib, memang tragedi nggak bisa pernah kita dirubah. sangka kan. Cuman tadi itu bicara tentang effort luar biasanya orang Medan untuk liburan. Ya. Kadang mengalahkan tadi itu tragedi, musibah gitu, karena ya, kita lihat aja pun ya situasi yang sekarang terjadi dengan kondisi cuaca yang ini belum bicaranya mau nanti Natura Ya, ya. Nataru ya. Ya, ini masih kondisi yang sekarang weekend kita lihat ya, tetap orang kalau di Medan nih bicaranya 11 pagi. Ya, berbondong-bondong ya, Berbondong-bondong keperapat ya. Jadi itu tadi ya nggak berpengaruh. Oh, Kalau tidak saya terlalu ngelihatnya ya, berpengaruh ya. ngelihatnya seperti itu. Tapi boleh ya menyarankan ya boleh berhati-hati lah, waspada ya, Ya, mempersiapkan diri juga kan. Kalau memang ada yang nggak perlu penting-penting sekali ya, kenapa nggak yang di dalam kota juga banyak gitu kan. Hotel di Medan juga banyak gitu kan. Atau yang lain gitu ya, ke Iya. pantai misalnya Ya, ya kan. artinya memang banyak alternatif tempat destinasi wisata di Sumatera Utara ya. Kalau memang pilihan banyak itu tergantung memang peminatan kan. Benar. Tapi baik lagi ya, kalau memang merasa tidak nantinya pada saat liburan Tidak aman gitu ya. tidak aman, lebih baik tidak pergi gitu loh. Itu aja sih sarannya. Karena kan memang secure dari diri sendiri itu penting kan. Jangan nanti begitu tujuan wisata mau happy-happy, senang-senang jadinya masih berakhir tragis atau Ya, musibah seperti betul. itu ya. Jadi memang harus mewaspadai ya Tetap terkait mewaspadai. dengan cuaca karena mungkin dari pihak BMKG sendiri juga mewanti-wanti Sudah kepada diwanti-wanti. Ada banyak titik rawan juga kan, Iya, rawan kecelakaan, rawan longsor, itu sih. Jadi bukan hanya terkait cuaca juga ya Bang. Tapi kalau mungkin ke Bang Juna sendiri kita tahu bahwa dampak dari Nataru ini atau libur-libur panjang di setiap seasonnya kan pasti memiliki dampak yang positif maupun negatif gitu ya Bang. Mungkin menurut Bang Juna selaku dengan pengamat pariwisata, apa sih dampak dari libur Nataru ini untuk pertumbuhan ekonomi sendiri di sektor pariwisata? Mungkin kita katakan di tempat-tempat yang lokal, daerah-daerah lokal gitu, seperti apa Bang? Yang pasti ini waktu yang ditunggu ya. Kalau bicara tadi sudah disampaikan di Pariwisata awal, ya. khususnya pariwisata. Tapi bicara tentang Natura ini kan bukan hanya yang dari kota ke kampung, tapi yang kamu juga ada yang ke kota, kan seperti itu. Artinya untuk bicara perekonomian, pergerakannya ya sangat luar biasa. Ini target dari pemerintah sendiri hampir kurang lebih untuk pergerakan ekonomi di sektor pariwisata itu, target pemerintah itu kurang lebih hampir 117,3 triliun. Nah ini memang setiap tahunnya kan, seperti tadi sampaikan sama Om Wilson, setiap tahunnya. Jadi memang momentumnya ini di akhir tahun ya, peak season benar-benar saat dinantikan. Kalau tadi sudah menyebutkan ada dapat cuan ya, bisa harga kamar hotel berapa kali lipat, tidak seperti harga normal pada umumnya. Asal selama bisa dipertanggungjawabkan, artinya gini, ini kan kadang kita nggak bilang
bagaimana, tapi ini anggaplah oknum ya, memanfaatkan situasi Natal tahun baru ini untuk meraih untung. Ya. Tapi boleh ya kasih saran, harus balance ya. Yalah. Jangan sudah mahal, Sesuai dong. ya karena ya sudah kan? mahal ternyata Kualitas, kualitasnya ya tidak kan, ada. betul, Makanya betul. perlu dari sekarang mengantisipasi supaya harga tiket naik, tiket pesawat atau apapun ya jauh waktu kan, perencanaannya seperti itu. Budget juga demikian. Terus dari pihak pelaku pariwisata sih jangan memanfaatkan situasi, artinya bisa juga mempersiapkan fasilitasnya, diperbaiki ya, keamanan, kebersihan nomor satu itu. Nomor satu, betul. Kebersihan. betul. Ya, jangan kita nanti ke sebuah hotel udah jauh-jauh, Wih. ternyata hotelnya jorok, ya, kotor, tidak bersih, ya. Nah, jadi boleh nih, masih ada waktu nih buat para pelaku, kalau tahu tiap tahun memang akan ada cuan, ya, dari Natura. Bersih nih, mulai Nataru sekarang kok ya. Natura. Ya, buatlah persiapannya seperti itu, paket-paket wisatanya, gitu kan. Jangan pokoknya harga naik tapi tidak sesuai. Benar. Servisnya dengan pelayanannya. Ya, over pricing istilah kata kan, itu dia. Sesuai seperti itu ya. Pokoknya harus happy lah semuanya. Iya, harus happy. Apa yang dikeluarkan, yang didapat juga harus setimbal Iya. gitu ya, Iya, apa yang sudah dikeluarkan begitu. Karena pasti akan naik semuanya, yakin aja nih. Iya, Semua pasti. naik nih. Ya, nah ini kesempatan memang dinanti-nantikan oleh Yang nggak naik semua. bertalit lah ya, bertalit. Kalau itu tunggu momennya Itu ya tunggu kan, momen. Bang? Ada yang naik tapi nggak turun. Iya betul. Naik haji. Naik haji. Nggak turun-turun ya. Iya. Nggak turun, naik terus ya. Iya, baiklah kita ke Bang Wilson dulu. Bang Wilson selaku dengan Ketua Astindo ya dan juga Asosiasi Travel Agent ini Bang Indonesia. Nah, Bang kita tahu ya bahwa ini kan peningkatan kita katakan masyarakat untuk melakukan perjalanan pasti cukup tinggi. Lantas langkah apa yang dilakukan untuk meminimalisir kepadatan masyarakat terkait dengan travel agent ini? Misalnya sendiri? menumpuk gitu ya Mm-mm. kan. Apa yang dilakukan? Di satu, Apakah apa. akomodasinya ditambah, transportasinya Ya. ditambah atau seperti Kan apa? nanti jadi antri tuh Bang, Iya. delay-delay itu misalnya kalau Oh. pesawat ya kan. Ya, jadi biasanya ya kalau dari dari kita dari pelaku travel agent biasanya sih kita kan banyak berhubungan dengan maskapai itu Pak. Kalau hotel sih nggak bisa ditambah ya segitu-segitu Ya. aja kamarnya biasanya. Kalau maskapai biasanya dia akan melihat rute-rute yang memang rute favorit atau dikatakan rute gemuk. Biasanya mereka akan menambah extra flight biasanya Pak. Extra flight ya. Extra flight. Contohnya misalnya Medan Jakarta nih. Ya, Contohnya itu misalkan lumayan satu padat tuh ya. maskapai cuma biasanya per hari dia cuma ada 10 penerbangan. Nah, mungkin karena libur Nataru dia menambah jadi per hari misalkan jadi 12 penerbangan contohnya. Ya. Nah, jadi ada Oh beberapa- nambahnya nggak terlalu banyak juga Bang. Ya tergantung Pak, supply and demand tadi. Kalau demandnya memang besar ya mungkin bisa lebih dari 20-30% penambahan Ya, extra ya. flightnya. Naik pesawat Hercules aja kalian ya, biar sekian banyak-banyak. Ya. Terus kalau biasanya ya persiapan menyambung tadi Bang Juna juga mungkin persiapan kalau dari hotel mungkin kan ada banyak tuh bukan banyak ya biasanya ada hotel-hotel kan misalkan dia satu hotel ada 100 kamar. Ya. Tapi biasanya kan ada kamar-kamar yang out of order biasanya. Ya. OO. Nah, kamar-kamar yang tanda kutip tidak layak dijual. Tapi mungkin karena persiapan Nataru ini ya dia Harus 3 prepare ya. hari atau 3 bulan atau 4 bulan sebelumnya mungkin dia sudah renovasi. Jadi kamar ini bisa dijual di saat Nataru. Jadi okupansinya itu bisa mencapai sesuai target misalkan 100% atau 95% ke atas misalnya. Jadi ya itulah tergantung dari kebijakan masing-masing owner maskapai, owner restoran misalnya ya untuk merenovasi tempatnya atau memperluas tempatnya sesuai dengan demand tadi ya. Ya. Saya teringat Bang Wilson dengan pengalaman Abang Put ya kan. Kenapa? Gara-gara sok-sokan ala adanya tuh hotel nanti. Terakhir kami menginap di Hotel Merah Putih pemirsa. Iya, di SPBU maksudnya. Karena full ya kan. Itu sangat tidak dianjurkan ya, Iya, istilahnya last betul, minute betul. ya, Last Iya. minute. atau on the Ya. spot. Nggak bisa gitu ya Bang nggak Juna ya. bisa, karena memang harus jojo waktu. Tadi kan mengantisipasi tiket harga yang mahal, jojo waktu. Boleh nyebut mereknya? Itu kan karena lebih murah gitu kan. Kalau pilihan memang tidak ke, tapi memang harus di sini aja lah ya, jangan ke negara tetangga itu ya. Iya. Karena Kita- beberapa teman-teman sekarang udah pada mempersiapkan itu untuk tahun baruannya di sana, karena memang Iya. ya Tiketnya murah. pula. Tiketnya murah. lagi Ya, itu. betul. Sebenarnya saya mau menambahkan ya, sebenarnya kalau kita dari kacamata asosiasi travel agent ini kan kita harus mensupport program pemerintah. Ya, apapun. Tagline di Indonesia aja itu saya cukup setuju, Bapak Ibu. Cuman karena memang praktek di lapangannya gimana kita mau di Indonesia aja, kalau harganya Harga sangat tiketnya mahal relatif karena tinggi, komponen benar. salah satu komponen
terbesar kita dalam melakukan pariwisata itu ya komponen Tiket, ya, tiket tiket. pesawat tadi. Airlines, Salah- ya. Iya, di airline. Iya. Bapak Ibu kalau kita travel sendiri mungkin tidak terlalu terasa. Iya. Tapi kalau misalkan kita keluarga kecil lah ya, kita dengan istri dengan 2 anak Iya. kali 4 aja, Wow. biayanya udah berapa gitu kan? Wow. Itu yang harus Tiketnya harus kita- sampai kita spill 3 kali lipat ya. Bang? betul. Iya, harga Betul. Jadi normalnya memang masih apalagi. kita bukannya tidak mau mendukung ya, Iya, maksudnya kita sebagai warga negara Indonesia itu kita sangat ingin mendukung program pemerintah yang tagline dengan di Indonesia aja. Tapi ya kita juga harus realistis. Kalau Betul. memang harganya domestik pariwisata di domestik bisa ditekan ya kita more than happy Pak. Karena Iya. saya yakin Pak masih banyak sekali potensi pariwisata di Indonesia yang Iya, belum kita benar. explore gitu. Oh, Luar banyak biasa. Sekali, benar. Bang Juna tahu itu. Dari timur sampai ke barat kan, dari utara sampai ke selatan, wah luar biasa Pak. Ini kepingan surga Pak di Indonesia. Iya, sih, benar sekali. Nah, Kepingan surga ya kali ya. iya. Mungkin lantas dari Bang Juna sendiri, apakah ada kebijakan atau kolaborasi dengan pemerintah daerah nih untuk mendukung Ya, sektor biasa kan pariwisata? gitu tuh ya kan. Oh iya, Iya. ini kemarin ada kabar terbaru dari pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara ya, PJ Gubernur Gubernur. Pak Agus Patoni ya, Ya, Pak Agus Patoni. itu punya kebijakan kemarin, jadi menyediakan armada bus ya, kurang lebih 1.200 seat yang bisa dimanfaatkan Untuk? warga Kota Medan untuk pulang Oh, pulang. ke kampung halaman Oh, ya. iya. Jadi itu juga salah satu ya upaya memang pemerintah tadi ya mensupport istilahnya ini jelang akhir tahun 1.200 kursi itu banyak ya. Nah ini mulai nanti luar 21 Desember udah bisa. Itu rute-rutenya Ya Bang rutenya Juna itu tuh? Medan sampai Medan Pangururan, Medan Sibolga, Medan Siborong-borong, Medan Kabanjahe. Jadi memang semuanya yang arah-arah. Kebanyak halak kita sudah ya kalau Mas Sude. Karena Toba memang ini kan ya. karena balik lagi ya, kita bicara Natura ini kan bukan hanya bicaranya orang liburan, Ya, tapi Nataru. yang memang pengen berkumpul. Bersama Ya, mungkin mudik keluarga. juga nggak sih sekarang? Mudik Enggak, juga? dia pulang kampung. Pulang kampung. Karena kan Sama lah, mudik juga lebaran lah. ya biasanya. Nah pulang kampung kan ketemu sama ande tolan, Ya, ayah betul. ibunya, keluarganya, ya tetangganya dan beribadah bersama gitu Ya. kan. Nah, tapi walaupun memang nanti momen liburan tetap digunakan membuat liburan bersama. Iya. Harap memang yang penting gini, ini antara pelaku pariwisata sama penikmat pariwisata sama-sama punya etika lah dalam hal ini kan. Oh. Oh iya, Pelaku, menjaga- penikmat ya. Iya, penikmat, pelaku kan. Walaupun memang secara nggak langsung tadi sampaikan sama Om Wilson, semuanya duta pariwisata. Iya. Ya, harus mengedepankan apa? Etika, ya, Sabta pesona menjaga, tadi. ya, sabta pesona, menjaga apa tadi? Fasilitas publik, ya. Jangan merusak, ya. Jangan buang sampah sembarangan. Apalagi jangan sampai lingkungan yang tadinya bagus jadi tidak bagus. Merusak infrastruktur betul, seperti itu. betul. Itu. Ya, pokoknya istilahnya gini, jangan meritis aja gitu lah. Karena memang poin-poin yang sepertinya sepele, tapi itu mendukung semua sektor ya, karena itu fasilitasnya pariwisata. Oke, baik Bang Juna ya. Kita mungkin mau Ya. dengarkan lagu dulu ya kan. Nanti kita tahan dulu ya Bang Juna ya. siap. Baik, mari pemirsa kita dengarkan lagu dari Follow Band. Silakan. Baik lagi pemirsa, segmen kedua ini kita tanya-tanya lagi mengenai perkembangan atau pelaku pariwisata yang sedang bersiap ya kan menghadapi libur Natal dan Tahun Baru. Wih, panjang betul ya kan. Kata Bang Wilson tadi pemirsa, bulan 12 nanti Nataru nih ya kan. Bulan 1 akhirnya Imlek ya kan. Bulan 2 nih udah megang kita masuk bulan Ramadan kan. Ramadan puasa. Bulan Maretnya nanti Lebaran. Sampai bulan 6 lagi. Sampai bulan 6 ya? Mungkin lah Wah, libur luar anak sekolah biasa lagi ya. ya. Makanya sebenarnya kita kerja itu harusnya hari ini kerja, besok libur, hari ini kerja, besok. Ada negara yang gitu ya, kalau nggak salah ya. Untuk meningkatkan sektor pariwisata. Pariwisatanya wisata kuliner lah minimal ya kan. Iya, wisata kuliner bener. Ya, silakan, Bu. Nah, Putri mau bertanya dulu nih ke Bang Wilson terlebih dahulu Iya. selaku ketua Astindo sendiri ya Bang. Dan juga memiliki travel gitu ya. Betul. Bang Mantap. Wilson, apa sih sebenarnya yang harus dipersiapkan untuk masyarakat ketika ingin memesan, kita katakan memesan Ya, memesan tiket. tiket. Apakah bisa, kalau tadi kan Bang Putra ada punya pengalaman nih, yaudah deh jalan-jalan aja, nanti dapat tuh hotel di sana Iya, gitu. rupanya. Apakah bisa membeli tiket Sekalian on the spot hotelnya gitu, gitu, Bang? atau on the spot Oke, hotel. sebenarnya yang dilakukan oleh Pak Putra itu juga sah-sah saja menurut saya ya. Cuma kalau kita bicara yang kalau mau yang nyamannya ya, Bapak Ibu pemirsa,
kita sangat menganjurkan itu ya punya planning jauh-jauh hari. Yang paling penting itu pasti yang pertama budget dulu, ya kan. Kita jangan sampai untuk melakukan perjalanan wisata ini over budget misalnya, ya kan. Itu jangan sampai juga karena jangan sampai kita berhutang untuk untuk apa ya, jalan-jalan untuk- sesuatu yang ya, tidak primer ya kebutuhan betul. kita ya. Itu maksud saya. Memang betul salah satu kebutuhan sekarang ini ya salah satunya ya healing ya. Kalau Healing. zaman anak apa istilah anak milenial ya. Ya. Ya, kalau sekarang Untuk staycation kan. Staycation. healing ya. Ya, jadi menurut saya dari kacamata saya kita harus punya planning yang baik dan benar. Kalau bisa sih planning jauh-jauh hari, booking jauh-jauh hari supaya apa? Supaya harga yang kita dapatkan itu juga masih harga terbaik, gitu. Tapi saya punya pengalaman, Iya. Bang Wilson ini kan. Pengalamannya seperti ini, Bang Wilson. Kita karena booking jauh-jauh hari nih pemirsa, di hotel nih ya kan, tidak pesawat ya, hotel. Tapi karena kita pengen persiapan prepare dan harganya murah, tiba-tiba pada saat kita datang nih, ternyata pemirsa, maaf Pak, hotelnya nggak ada kamarnya katanya. Loh kemana kamarnya yang sudah saya booking ini? Iya. Oh, udah dipakai sama orang lain katanya. Iya. Nah ini yang kita jadi pengalaman juga nih sama saya lah. Paham, Ternyata harus di cross check juga nih. Jadi gimana tuh kira-kira? Ya, Bang Wilson? jadi inilah salah satu tantangan juga ya. Itu yang dialami Pak Putra itu memang betul adanya. Di beberapa saya katakan oknum-oknum hotel yang tidak bertanggung jawab, yang tidak apa istilahnya ya tidak memikirkan servis tadi ya, Iya. Bapak Ibu ya. Jadi memang betul yang dibilang oleh Pak Putra tadi. Karena kita sudah booking jauh hari, kita sudah bayar lunas, sampai tiba di Iya, hotel, hotelnya dijual ke orang lain yang tanda kutip berani bayar lebih mahal misalnya. Iya. Misalnya Pak Putra bayar 1 juta. Yaudah saya bayar 1.200.000 ya. Mungkin ada oknum hotel yang nakal gitu, yang mengcancelkan kamarnya Pak Putra demi keuntungan yang lebih. Menurut saya dalam etika bisnis itu ya tidak boleh. Mau bisnis apapun ya kalau kita sudah di lead, tamu sudah payment ya itu menjadi haknya tamu dan kita harus berikan pelayanan terbaik kepada tamu yang sudah membooking jauh-jauh hari. Pernah juga kita pesan yang pakai AC kan, Iya. dikasihnya pakai kipas angin. Itu Dong, juga ada ya. ya? Iya. Ada di hotel pergi ke Ada, sana? ada. Iya, AC juga katanya tapi angin sepoi-sepoi katanya ya kan. Jadi- Tapi itu bukan di Sumatera Utara, bukan Sumatera Utara, di luar kota, di luar lain. tempat lain. Kalau menurut saya praktek di lapangan di lapangan seperti itu masih sering terjadi, Pak. Masih Jadi terjadi, memang ya? itu perlu pengawasan, perlu kontrol pemerintah, terutama pemerintah daerah terhadap hotel-hotel, bukan hotel saja ya, masa terhadap stakeholder ataupun restoran-restoran yang nakal tanda kutip. Nah, Banyak dari pengurus asosiasi sendiri Bang Wilson pernah nggak ada yang mendapatkan kasus begitu tapi Sering. dia apa ya, Sering. apa tindakan yang harus dilakukan gitu? Kalau Kira-kira kita dari asosiasi sih kita kan maksud saya kita tidak punya kekuatan hukum Ya, ya, Pak. paling Kita tidak lebih sifatnya membantu. ya menghimbau lah, menghimbau ataupun menegur. Menegur istilahnya pemilik usaha tadi Usaha ya hotel tadi. harus menjaga etika dalam berbisnis tadi, Pak. Sampai pernah nggak di blacklist gitu? Udah kamu yang nggak bisa ya kita jual lagi karena kamu Ya, sudah jadi pernah ini, gitu. betul Pak Putra. Jadi saya mau tambahkan, jadi kan kita punya komunitas, kita punya WA group contohnya, bukan hanya di Sumatera Utara, Utara, tapi di satu se-Indonesia, Indonesia. Kita totalnya ada hampir 26 DPD satu Wih, Indonesia, besar ya. hampir 5.000 travel agents ada di dalam Astindo. Jadi ya sanksi sosialnya kita bisa broadcast kan, misalkan hotel ini atau restoran ini sembarang naik harga gitu, atau tidak punya etika, ya kita akan sebar di dalam WA group kita, ya itu kembali lagi ke travel-travel lain, mereka mungkin akan tanda kutip akan lebih takut kejadian tamunya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Tapi bukan bagus kan bagi para pelaku usaha travel ini kan Iya. Put, supaya membuat Efek apa jerah. ya efek jerah, Iya, kemudian betul. jadi namanya bagus gitu. Iya, Kedepannya dia tidak akan mengecewakan, bener nggak? Setuju. Ya, dan mungkin jadi pelajaran juga untuk yang lain-lainnya gitu. Jadi bukan hanya, saya mau tambahkan juga, bukan hanya hotel saja. Yang sering terjadi praktek di lapangan itu juga restoran, Pak. Oh, resto juga itu gimana ceritanya? Misalkan Heeh. satu makanan. harga minuman anggaplah normal 10.000 misalnya. Ya, Gara-gara ya. libur mungkin dia naikkan jadi 15.000, 20.000. Wah, oh iya. Tapi Iya bukan kan? kan strategi bisnis seperti itu hal yang lumrah? Kalau dalam tahap yang masih kenaikan masih wajar dan yang disampaikan Pak Jo tadi dibarengi dengan servis yang baik, mungkin Nggak kita ada masih masalah. bisa terima. Iya, Tapi iya. kan contohnya nasi putih lah, kita bilang nasi putih mungkin harga pasaran 5.000. 5.000 atau paling mahal mungkin 5.000 6.000. juga udah mahal gitu Iya. ya. Dia buat harga nasi putih misalkan 20.000 kan sudah nggak Oh, wajar misalnya. nggak masuk akal Oke. gitu. Iya, misalnya ya, itu Benar, contoh-contohnya. Jadi Ya. kecuali kalau kita makan di hotel oke lah, karena hotel Ya. kan mau bayar tax, mau Pajaknya, pajak, mau ya, servis. sudah Tapi beda ya. kalau makan di warung contohnya, misalkan
harga mie instan contohnya Iya. kan, misalnya pasaran misalnya 20.000 misalnya, Betul. udah mahal kali kan di Pak Wisma. Gara-gara Nataru mungkin dia naikkan jadi 60.000 Iyalah. misalnya. Kalau di hotel kan biaya bedak yang nganter kan udah beda ya. Iya. Buat tanya buat Bang Juna. Beda ya kan. Namun beda ya. Bang Juna nih, Bang Juna selaku dari pengamat pariwisata, apa sih yang dilakukan mungkin dari Bang Juna sendiri sebagai pengamat pariwisata untuk mengatasi kepadatan dari wisatawan? Apakah ada strategi nih Bang agar memang pembatasan atau pengaturan pengunjung dalam sebuah destinasi, apalagi destinasi yang populer? Tapi tahan dulu. tahan dulu. Seperti apa strateginya ya? Untuk itu buat pemirsa yang penasaran, jangan kemana-mana, tetap saksikan Markombur. Pemirsa, tadi Putri kayaknya ada yang nanggung nih ya kan, yang Iya, ditanya ya kan. terpotong ya, Bang, Karena ya. Bang Fahmi mau nyanyi ya kan. Iya. Lanjut lagi lah Po, tanya Ini ulang lagi. Kita ulang lagi Ya. ya. Untuk Bang Juna nih selaku pengamat pariwisata, kita tahu Bang bahwa destinasi populer di kita katakan Sumatera Utara kan banyak ya. Apalagi sudah menjelang libur Nataru. Ada nggak Bang strategi untuk mencegah kepadatan nih, kepadatan pengunjung di sebuah lokasi pariwisata populer Bang? Seperti apa? Ada? Ya, gunakan HP sampean semua yang smartphone itu ya. Heeh. Itu yang Tuh, utama. update status. Iya, enggak. Jadi lebih ke gunakan untuk ya caranya kan mengantisipasi antri dan segala macam. Kan bicara tentang teknologi kan kaitannya sama IT kan pengembangannya. Artinya digital kan, digital bisa tadi ya pesan kamar ya. Ya, via Tidak disarankan yang tadi ya. Tidak disarankan. Kalau sebenarnya bilang sama Iya. pemirsa tadi ya silakan, cuma nggak disarankan Nggak on the disarankan. spot. Takutnya Betul. memang tadi nggak Full nanti. dapat kamar. Yang udah booking aja ternyata juga bisa nggak dapat kamar, apalagi Iya, dengan nggak on the boleh nggak spot. booking ya kan. Nah, memang beberapa daerah kalau dibilang, maaf ini perbandingan Ya. aja ya, karena kan orang tahu saya itu kan memang lama di Bali kan. Ya, panggilannya Jauh pembeli lah. ya kan. Jauh gimana cara treatment, servicing Yes. untuk misalnya di Bali sama di Sumatera Utara. Sumatera Utara orang pasti bicaranya dengan Toba. Jadi PR juga dari tahun ke tahun kenapa misalnya artinya gini ada evaluasi ya dari pemerintah ya pelaku pariwisata juga ya. Ini tiap tahun ada natural gitu kan. Nah, artinya perbaikan harusnya memang udah dibuat jauh-jauh waktu kan. Seperti saya sudah sampaikan di awal kan. Artinya persiapan ya hotel kamar ya memang harus dibaikin ya, diperbagusin kebersihannya. Keamanan itu juga penting. Ya. Jangan nanti tamu menginap ternyata yang nggak aman juga gitu kan, nggak ada petunjuk misalnya kedalaman kolam renang, misal hotelnya ada Ya, kolam ada renang kolam ya, renangnya. ternyata kedalamannya 2 meter ya, ada Anak-anak nggak petunjuk boleh seperti itu. gitu ya informasinya kan. tidak. Baik lagi ke bicara digital tadi ya, digital transformasi kayak sekarang menggunakan untuk pembayaran ya tidak usah gunakan uang cash, Ya, oke, pakai QRIS. QRIS Ya. ya, artinya memang hal-hal yang sifatnya digital ya, digital platform itu digunakan sekali. Restoran-restoran tertentu pun baik lagi yang menyediakan fasilitas yang tinggal buka websitenya atau lihat ya di sosial media di platform Instagram ataupun Facebook seperti itu. Mengenai ini, Bang Juna. mengantisipasi itu dari Mengenai kita yang sendiri apa, sebenarnya. keamanan tadi ya, keramah tamahan. Sebagaimana kita tahu Sumatera Utara ini itu sangat minim sekali dengan keramah tamahan. Yang ada di sini uang masuk, ini nanti uang parkir, ini uang jaga, kebanyakan duit-duit apa gitu ya kan. Uang liar, Ya, terakhir kan kita jadinya udahlah nggak mau lagi lah di Iya, Sumatera benar. Utara. Makanya gitu tadi ya kan. seperti saya sampaikan di awal, kaitannya jangankan hal-hal yang berkaitan dengan tadi ya post major Ya, ya. force major bencana. Hal yang berkaitan dengan ya anggap ini keluhan-keluhan Iya, ya. keluhan. Walaupun sebenarnya berpariwisata jangan sampai ngeluh lah. Kita kan Iya. mau healing ya, Iya. bayar mahal jauh-jauh, pengennya dapat yang worth it ya. Yes, setuju. Begitu kita pulang, kita tetap keep smile, tidak jadi beban, nggak komplain ya. Nah, caranya bagaimana? Ya tadi itu semuanya harus paham sebenarnya berpariwisata yang baik itu seperti apa ya. Memperlakukan orang lain seperti ingin kita diperlakukan. Nah, dan seru ya kalau tadi yang Ya, bahas dan ini memang, tadi itu ya. memang terjadi dan bisa ya disarankan buat para pelakunya, anggap kita bilang oknum tidak melakukan itulah seperti itu. Saya boleh tambah sedikit ya, Silakan, Pak? silakan, Pak Bang. Putri ya. Jadi menurut saya peran pemerintah di sini ya sangat penting menurut saya ya di dalam menjaga keamanan dan seperti yang disampaikan oleh Pak Putra tadi kan banyak pungutan Iya, pungutan liar. liar. Kadang di tempat pariwisata itu kadang
biaya parkir, nanti di dalam lagi di kuti-kuti. Ya itu semua harus diatur dengan baik dan benar. Menurut saya peran pemerintah di sini sangat vital. Pengawasan ya? Iya, pengawasan dan perencanaan dan yang seperti tadi bukan hanya perencanaan infrastruktur. Infrastruktur memang harus ya, seperti persiapan jalan tol terutama yang lagi sedang dibangun-bangun itu ya kalau bisa dipercepat lah. Karena itu kan sangat membantu efisiensi dan kelancaran terutama di musim-musim padat liburan seperti ini. Di samping daripada Dan itu ya. naik juga ya tolnya kan. Iya. Maksudnya ya Nggak sih itu tol naik? kalaupun memang ada force major seperti Belum saya teken jadi belum naik. ya, kalaupun ada force major seperti Ya. ada longsor kemarin di daerah Di menuju daerah, Brastagi ya, ya, itu mungkin Sibolangit. harus dipercepat Perbaikannya. perbaikannya ya kan. Recovery-nya. Ya. Terus ya mengenai pungutan-pungutan itu ya harus disiapkan kepolisian ataupun aparat-aparat ya untuk menjaga ketertiban dan keamanan dan kenyamanan di saat libur-libur ataupun momen-momen yang padat liburan Iya. seperti yang akan yang Iya. seperti tadi saya sampaikan Iya. dari Desember, Januari Terus-terusan sampai ini. terus itu sampai Panjang ya. sampai Libur panjang setengah kita. tahun ke depan ini luar biasa. Ada ini. operasi patuh toba, ada ketupat Betul. toba nanti ya kan. Iya, jadi Razia emang terus. banyak ya Bang persiapan yang dilakukan. Nah mungkin Betul. untuk Bang Wilson sendiri sebagai travel agent, apa sih sebenarnya tantangan utama nih Bang dalam mempersiapkan atau yang dihadapi untuk libur Nataru ini? Kalau kita dari travel agent sendiri sih sebenarnya kan kita lebih ke pengusahanya lah ya, pengusaha Ya, ataupun pelaku. pelakunya, penyedianya. Penyedia. Kita tantangan kita sebenarnya lebih di harga sih. Jadi kalau harga cenderung naik, biasanya orang atau klien-klien kita itu cenderung akan menahan dulu. Bukan tidak beli ya, dia Dia mungkin tahan, dia tunggu ya. Dia wait and see. Wait Jadi, and see ya. Iya, turun lagi nggak nih? Turun rupanya yang ditunggu-tunggu nggak turun-turun, Nggak bakal turun-turun, makin naik. bakal gitu makin ya. naik. Iya, jadi- Biasanya gitu kalau udah mau lebaran tuh ya. Ya, Ya, tapi kembali lagi seperti yang saya bilang di awal, kalau memang sudah direncanakan atau dibudgetkan dari awal, misalkan dia ingin menuju ke satu negara atau Ya. satu tempat nih contohnya, tidak masuk budget, mungkin kita sebagai owner travel agent atau sebagai pelaku usaha wisata kita bisa menawarkan nih, oke, gimana kalau Bapak Ibu dengan budget yang sama kita alihkan nih ke tempat liburan yang lain Ya, contohnya. Jadi penerbangannya tidak over lain. budget, tapi Oke. tetap bisa menikmati liburan bersama Keluarga dia. Itu sih. Itu yang Bukan kita hanya lebih ke sebagai tiket. lebih ke bukan Harga. bukan ke tiket tapi lebih ke ke Penawaran harga ya, ke alternatif. penawar harga ya. Fluktuasi harga. Fluktuasi harga. Iya, betul-betul. Dan kalau kita bicara tour outbound atau ke luar negeri itu diperparah lagi dengan kurs mata uang rupiah yang semakin melemah. Iya. Jadi banyak faktor Pak. Jadi Iya, bukan betul, hanya betul. tiket naik, Kalau tiket naik, Tapi nilai nilai uang kita ini mata ya. uang kita Mata uang. juga Sudah 16.000 ya. Iya, kemarin itu ya, $1 ya. Jadi ya itulah suka duka kalau kita bicara Iya. sektor travel agent ini ya Pak ya. Oke, seperti itu. Kalau Bang Juna sendiri, Bang, sebagai pengamat pariwisata, bagaimana melihat infrastruktur yang tersedia di masing-masing pariwisata kita katakan Pariwisata. yang ada di Sumatera Utara? Yes. Gimana Bang? Berkembang nggak infrastrukturnya nih Bang? Perubahan ya jelas nyata ya. Tadi udah disebut juga sudah ada jalan tol Udah. dengan memperpendek ya. Kalau dulu kita belum kalau mau ke Parapat nggak lewat tol, sekarang Lama, sudah lewat tol ya. dan sekarang lebih singkat ya. Yang di Siantar juga bakal selesai juga atau udah. Tapi nggak tahu ya kemarin Sinaksak. Sinaksak sudah. Sinaksak sudah ya, sudah operasi. jalan ya. Sinaksak sudah. Artinya tuh yang jadi hal yang kita bersyukur lah ya. Artinya untuk mencari infrastruktur. Tapi baik lagi tadi yang seperti yang saya sampaikan di awal kan, dijaga, dipelihara juga kan, jangan sampai berusak dan tertib lah ya. Karena nanti ini bicara tentang nanti macet, pada yang mau sibuk, bagaimana, ikut aja aturan yang ada supaya semuanya lancar lah. Lancar. Satu lagi pesan ya, tadi bicara tentang nyinggung makanan, nggak terjadi sesuatu yang nggak diinginkan, tanya dulu ya. Oh, tanya dulu harganya harganya. berapa gitu ya. Iya. Nggak apa-apa Iya. bertanya kan, jangan Cuma kan kita tiba-tiba kok laki-laki kan segan jangan, dia. jangan kita berempat nanti tiba-tiba Oh, iya. makan ya, cuman hanya Tiba-tiba, tauco, iya. 1.800.000, 2 juta, 5 tauco ya. juta. Iya, Iya, benar. Nah, viral, jangan. Jadi mending tanya dulu. Betul. Iya, Ya. tanya dulu berapa. Dan ya satu kan? lagi ya, halalnya kalau kita musim juga. Nah ini para pelaku Halal, pariwisata ya. juga, Betul, betul. ya ini juga harus memperhatikan hal ini juga ini ya. Karena yang banyak berwisata kan banyak yang muslim juga dan Yes. mostly tinggalnya di daerah-daerah Ya. memang ya biasalah kalau kita yang tinggal di sekitar sini itu jarang mau berwisata di tempat yang dekat, tapi justru yang jauh Benar. seperti itu. Baik. Contoh ya, tinggal di Medan, kurang kita sekarang banyak nih kan di pinggir-pinggiran, anggap kita bilang water park,
tapi tetap pilihnya pengennya yang jauh gitu kan. Supaya kesannya ada adventure-nya. Wih, Yes, ada benar adventures sekali. tuh. Nah, Ya, jadi nah, halalnya ya. Jadi memang harus banyak yang dilihat ya ketika mungkin pelaku pariwisata ini melakukan wisata gitu ke tempat-tempat wisata. Nomor satu cek kesehatan ya, jangan lupa. Cek ya, medical check up itu paling penting. Oh ya, wajib ya? Melakukan Jadi cek kesehatan perjalanan. dulu, karena itu yang utama. Oh, saya Kan enggak. bawa keluarga. Sekali. Cek ATM dulu. Itu juga utama. Tadi memang. udah bilang, Kesehatannya itu dia enggak. bicara tentang budget ya, tentang budget tadi. Kesehatan. Oh iya, Kesehatan. kesehatannya bagus, kesehatan kantong nggak bagus sama aja, Iya, nggak benar. bisa juga. Nah, mungkin ternyata nggak terasa ya Bang Iya. Putra ya Pak. Siap. Bukannya kalau memang udah rencana berlibur itu harus sudah kuat secara finansial ya? Ada juga dia modal nekat. Modal hutang ya. Abang Juna kayak nggak tahu aja. Oke, mungkin ke Bang Wilson nih Bang, Iya. apa sih closing statement ataupun pesan-pesan nih Iya. untuk para kita katakan masyarakat yang ingin menggunakan travel agent? Iya. Oke, pesan saya cuma satu, jeli dalam memilih travel agent. Karena banyak juga di luar sana banyak travel agent yang tanda kutip abal-abal. Sudah banyak kasus para pelanggan yang membeli travel di tanda kutip yang tidak jelas badan hukumnya, Oh, iya. ditipu ya Bapak Ibu. Iya. Jadi pesan saya satu, pilihlah travel agent dengan jeli, dan terutama travel agent yang bisa memberikan pelayanan terbaik. Karena kita bicara pariwisata itu intinya pelayanan tadi yang dirasakan. Iya, mantap. Jadi jangan langsung terpikat dengan harga yang Harga murah atau harga yang tidak masuk akal. Iya, bisa betul. jalan-jalan Iya. ke 3 negara, tapi harganya nggak masuk akal. Betul. Biasanya penipuan Ya, gitu itu ada. Harganya Ya, 2 saya nggak juta. mau bilang lah ya. ya. Oke. Padahal daripada harga ya. Iya. Sebenarnya kalau misalnya Diteliti dulu. murah itu Ya, justru silakan. kita curiga kan. Abang Juna, Iya, closing statementnya. Closing statementnya. Ya, buat para pelaku pariwisata ya ini kesempatan benar ya, ini meraup untung, tapi Ya. pikirkan untuk pelayanan yang diberikan itu harus pelayanan yang terbaik ya, supaya worth it, supaya tidak ada bicara ketidaknyamanan. Kenapa? Ketika nyaman pasti akan direkomendasikan rekomendasi Dan lagi, datang berulang ya. Jadi kalau misalnya tidak ya nanti akan yang terjadi sebaliknya. Betul. Dan masing-masing baik penikmat maupun pelakunya ya beretika lah ya, beretika berlalu lintas, berkendaraan, apapun itu. Karena memang kenyamanan yang diutamakan ya. Oke, terima Dan kasih. harus Bang tadi ya Juna. hospitality ya, Ya, senyum, keramahan ya. sopan, sopan dan santun. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk Bang Ya. Wilson Halim Thank you, sudah Bu Putri, hadir. thank you. Terima kasih untuk Bang Yan Sama-sama. juga Terima kasih, sudah Juna, ya. hadir. Putri. Siap, siap. Tentunya menginformasikan terkait bagaimana kesiapan pelaku pariwisata dalam menghadapi libur Nataru. Betul. Untuk Bang Putra juga hati-hati di jalan kalau mau bawa keluarga jalan-jalan. Iya. Bawa keluarga. Ya sudah berkeluarga. Baik pemirsa, demikian Markobur kita sore hari ini. Saya Putra Andika Syagian undur diri bersama rekan saya. Dan saya Putri Zain pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sampai jumpa. wabarakatuh. Tu